Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam prestasi. Berjumpa lagi dengan saya, Suherman, Master Marine Engineer, pengampu mata kuliah pengendalian kerusakan dan kedaruratan untuk DP2 Nautik Teknika Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita akan membahas kompetensi dasar yang ketiga dari mata kuliah pengendalian kerusakan dan kedaruratan sesuai dengan IMO Model Kos 7.02 fungsi 4, kompetensi 4, di mana di sana disebutkan ada 3 kompetensi dasar. Yang kompetensi dasar 1 dan 2 sudah kita bahas pada pertemuan pertama dan kedua. Sore ini insya Allah kita akan membahas kompetensi dasar yang ketiga, yaitu metode dan alat bantu untuk pencegahan, deteksi dan pemadaman kebakaran. Latar belakang pentingnya pencegahan, deteksi dan pemadaman kebakaran. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan metode dan alat bantu yang digunakan dalam menghadapi kebakaran. Pencegahan kebakaran. Pentingnya pencegahan kebakaran. Mencegah terjadinya kebakaran melalui langkah-langkah pencegahan yang tepat. Adapun metode pencegahan kebakaran melalui penyuluhan, pemeliharaan peralatan dan pengaturan tata letak yang aman. Pentingnya pencegahan kebakaran. Nomor 1, keselamatan manusia. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia. Bila terjadi kebakaran di kapal, awak kapal, penumpang dan kru yang berada di dalamnya berisiko terjebak di dalam ruang yang terbakar dan menghadapi risiko luka serius atau bahkan kematian. Pencegahan kebakaran termasuk penerapan langkah-langkah keselamatan yang tepat dan pemadaman yang efektif dapat membantu melindungi nyawa manusia. Yang kedua, perlindungan properti. Kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada kapal, peralatan dan muatan yang berada di dalamnya. Kerugian properti akibat kebakaran dapat meliputi kerusakan struktural, kerusakan peralatan, dan kehilangan muatan. Pencegahan kebakaran yang baik dapat membantu melindungi properti dan mengurangi kerugian finansial yang mungkin terjadi. Yang
Selanjutnya, kelangsungan operasi. Kebakaran di kapal dapat mengganggu operasi normal dan menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan perjalanan. Dalam beberapa kasus, kapal yang terbakar dapat mengalami kerusakan yang parah dan tidak dapat digunakan lagi. Pencegahan kebakaran yang efektif dapat membantu menjaga kelangsungan operasi kapal, meminimalkan gangguan, dan memastikan bahwa kapal tetap beroperasi secara efisien. Yang kelima, perlindungan lingkungan. Kebakaran di kapal juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Bahan kimia berbahaya, minyak, dan bahan bakar yang terbakar dapat mencemari air laut dan udara, mengancam ekosistem laut dan makhluk hidup di sekitarnya. Pencegahan kebakaran yang baik dapat membantu mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Selanjutnya, pematuhan regulasi dan standar keselamatan. Kapal-kapal harus mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang ditetapkan oleh Badan Klasifikasi dan Otoritas Maritim. Pencegahan kebakaran adalah bagian penting dari pemenuhan persyaratan ini. Kapal yang memiliki sistem pemadam kebakaran yang memadai, prosedur kebakaran yang jelas, dan pelatihan yang tepat untuk awak kapal dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keselamatan yang berlaku. Metode pencegahan kebakaran. 1. Sistem pemadam kebakaran. Instalasi sistem pemadam kebakaran yang efektif adalah salah satu langkah pencegahan utama. Ini termasuk penggunaan alat pemadam kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran portable, sistem pemadam kebakaran otomatis, atau sistem pemadam kebakaran berbasis gas. Sistem pemadam kebakaran harus dipasang di lokasi yang sesuai, seperti ruang mesin, ruang bahan bakar, dan area berisiko tinggi lainnya. Sistem ini harus diuji secara berkala dan dipelihara dengan baik. Yang kedua, deteksi kebakaran. Penggunaan sistem deteksi kebakaran merupakan langkah penting untuk mendeteksi kebakaran sejak dini. Sistem ini dapat berupa detektor asap, detektor panas, atau kombinasi keduanya. Detektor tersebut harus dipasang di seluruh kapal, terutama di area yang rentan terhadap kebakaran. Ketika detektor mendeteksi asap atau suhu yang tinggi, alarm akan berbunyi untuk memberi peringatan kepada awak kapal. Pemeliharaan dan inspeksi rutin. Pemeliharaan dan inspeksi rutin terhadap sistem pemadam kebakaran, peralatan listrik, dan sistem lainnya sangat penting. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa peralatan pemadam kebakaran berfungsi dengan baik, seperti memeriksa tanggal kedaluarsa tabung pemadam kebakaran dan menggantinya jika perlu. Selain itu, periksa juga sistem listrik untuk mengidentifikasi kabel yang rusak atau konsleting yang dapat menyebabkan kebakaran. Berikutnya, pelatihan dan kesadaran awak kapal. Melakukan pelatihan dan meningkatkan kesadaran awak kapal tentang pencegahan kebakaran dan tindakan darurat sangat penting. Awak kapal harus dilatih dalam penggunaan peralatan pemadam kebakaran, pemahaman tentang tanda-tanda awal kebakaran, dan prosedur evakuasi yang benar. Pelatihan harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa awak kapal siap menghadapi keadaan darurat.
Berikutnya, desain dan konstruksi yang aman. Desain dan konstruksi kapal yang aman juga merupakan faktor penting dalam pencegahan kebakaran. Penggunaan bahan yang tahan terhadap api dan sistem isolasi termal yang tepat dapat membantu meminimalkan risiko kebakaran. Selain itu, pengaturan yang baik untuk penyimpanan dan penanganan bahan kimia berbahaya juga harus dipertimbangkan. Berikutnya, patroli kebakaran. Melakukan patroli kebakaran secara berkala di seluruh kapal penting untuk mendeteksi dan mencegah kebakaran. Patroli ini melibatkan pemeriksaan visual terhadap area berisiko tinggi seperti ruang mesin, ruang bahan bakar, dan area penyimpanan bahan kimia. Patroli kebakaran juga membantu memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan kebakaran telah diikuti dengan benar. Deteksi kebakaran. Pentingnya deteksi kebakaran meliputi mendeteksi kebakaran sejak dini untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Metode deteksi kebakaran antara lain detektor asap, detektor panas, dan sistem alarm kebakaran. Detektor asap. Prinsip kerja detektor asap mendeteksi partikel-partikel asap yang dihasilkan oleh kebakaran. Jenis detektor asap antara lain ionisasi, fotoelektrik, dan detektor asap optik. Berikutnya, detektor panas. Prinsip kerja detektor panas mendeteksi perubahan suhu yang melebihi batas tertentu. Jenis-jenis detektor panas antara lain detektor suhu tetap dan detektor suhu naik. Sistem alarm kebakaran. Komponen sistem alarm kebakaran antara lain detektor, panel kontrol, dan perangkat alarm. Jenis-jenis sistem alarm kebakaran: sistem alarm lokal dan sistem alarm terhubung. Berikutnya, pemadaman kebakaran. Pentingnya pemadaman kebakaran: menghentikan perambatan dan memadamkan kebakaran. Metode pemadaman kebakaran: alat pemadam api, sistem sprinkler, dan sistem gas pemadam. Jenis-jenis alat pemadam api: pemadam api ringan, pemadam api sistem portabel, pemadam api karbon dioksida, pemadam api serbuk kering, dan pemadam api jenis busa. Penggunaan yang tepat untuk setiap jenis alat pemadam api sangat penting. Sistem sprinkler. Prinsip kerja sistem sprinkler ialah mengaktifkan semprotan air saat terdeteksi kebakaran. Keuntungannya, penggunaan sistem sprinkler adalah dalam pemadam kebakaran adalah lebih cepat memadamkan api jenis kebakaran tertentu. Prinsip kerja sistem gas pemadam. Memadamkan kebakaran dengan gas pemadam yang tidak merusak lingkungan. Contoh gas pemadam yang umum digunakan adalah CO2 dan NOx. Latihan dan pelatihan. Pentingnya latihan dan pelatihan antara lain meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi kebakaran. Latihan evakuasi, pemadaman, dan penggunaan alat pemadam api. Kesimpulan,
pentingnya metode dan alat bantu yang efektif dalam pencegahan, deteksi, dan pemadaman kebakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.